Halo gengs, welcome back. Kembali lagi bersama kami di sini. Saya Mang Dulo, ditemani juga oleh teman saya, Mang Dadeng. Kali ini kita mau menceritakan alur cerita film yang berjudul Bikeman dari Thailand. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini bergenre komedi keluarga. Film ini akan mengocok perut kalian dengan cerita sederhana tapi dikemas apik oleh sang sutradara. Film ini disutradarai oleh Prueksa Amaruji dan dibintangi oleh para artis papan atas Thailand, yaitu diantaranya ada Sanantachat Prut, Pacara Chiratipat, Jennifer Kim, Kom Chow Chechen, dan masih banyak lagi artis Thailand lainnya. Namanya susah banget ini Pak. Susah, harus pelan-pelan. Di episode kali ini kita ditemani dengan bintang tamu spesial dari Thailand. Tepuk tangan dulu untuk Lulu Natawut Kapunkap. Terima kasih. Jadi Bapak Natawut Kapunkap ini akan mengambil kesimpulan ya dari cerita yang akan kita ceritakan kali ini. Oke, langsung aja alur ceritanya. Scene ini diawali dengan adegan seorang pemuda bernama Sakarin yang bersiap untuk bekerja. Ketika sudah rapi, ia pun berpamitan kepada ibu dan neneknya. Dahulu, ibunya yang bernama Sure ini merupakan seorang penyanyi. Namun, saat ini, ibu Sakarin membuka usaha laundry di rumahnya. Saat akan berangkat bekerja, ia kehadiran tamu bernama Paman Preca dan anaknya yang penuh tato seperti berandalan. Paman Preca ini merupakan perwira polisi. Dia merupakan teman dari ayah Sakarin. Sedikit info aja, bahwa ayah Sakarin ini sudah meninggal. Ayah Sakarin merupakan petinggi di bank swasta di Bangkok. Sepeninggal ayahnya, Sakarinlah yang bertugas mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah berpamitan, Sakarin pun berangkat kerja. Sesampainya di kota Bangkok, dia mencari tempat penyewaan loker untuk menyimpan seragam banknya dan mengganti pakaiannya dengan pakaian ojek lengkap dengan tanda pengenalnya. Pada kaget kan? Sakarin ini berkata kepada keluarganya bahwa dia adalah seorang bankir di North China Bank. Hal ini dilakukannya untuk menyenangkan hati sang ibu. Di sisi lain, ayahnya juga dulu adalah seorang petinggi salah satu bank swasta di Bangkok. Setiap hari, Sakarin ini bekerja sebagai tukang ojek dan pengantar barang serta sayur mayur. Saking seringnya narik ojek, si Sakarin ini bisa menebak merek motor hanya dari suara knalpotnya dengan mata tertutup. Keren gak Pak? Keren, 3 limbat. Tidak lama berselang, Sakarin melihat dari kejauhan ada seorang calon penumpang yang ternyata teman kecilnya bernama Jai. Selain cantik, dia juga sangat cerdas dan ternyata Jai ini bekerja di North China Bank Bangkok. Jai ini pun merupakan teman wanita yang sedari dulu disukai oleh Sakarin. Pada awalnya, Sakarin menolak Jai sebagai penumpangnya. Jai mah juga lelaki anjing. Bang Jai. Pada awalnya, Sakarin menolak Jai sebagai penumpangnya. Namun, karena berdasarkan urutan pangkalan ojeknya, Sakarinlah yang harus mengantar Jai. Akhirnya, mau tidak mau Sakarin mengantarkan Jai ke tempat tujuannya. Awalnya, Sakarin berusaha menyembunyikan identitasnya dari Jai menggunakan masker. Sakarin malu bila Jai mengetahui pekerjaannya sebagai tukang ojek. Namun, saat di perjalanan, Jai ini memperhatikan Sakarin dan ternyata mengenali sosok Sakarin. Sakarin yang tidak bisa mengelak pun akhirnya membuka diri kepada Jai. Sesampainya di tempat Jai bekerja, Jai memberikan kartu nama agar Sakarin menghubunginya. Jai sangat senang bisa bertemu dengan teman lamanya. Di sini ini pun kita diberitahu bahwa ternyata Jai ini sudah punya pacar. Pacarnya bernama Suca. Dia sekantor dengan Jai dan merupakan seorang asisten bank. Dari gerak-geriknya, kita tahu bahwa pacar Jai ini agak sombong. Sombongnya aduh bileh parah. Di hari berikutnya, Sakarin yang bersemangat mengantar Jai terpaksa harus kecewa karena ada penumpang gendut yang lebih dulu datang ke pangkalan ojeknya. Akhirnya, Sakarin pun mengantarkan penumpang itu. Saat di lampu merah, dia tidak sengaja bertemu dengan ibunya. Ibunya ini mau mengantarkan boneka untuk toko baru Paman Preca. Namun, karena tidak tahu jalan, ibunya bertanya kepada Sakarin yang saat itu memakai helm dan masker. Di adegan ini sungguh mendebarkan karena Sakarin yang tidak mau ketahuan hanya menjawab seperlunya dan terus membuang mukanya. Ibunya yang curiga seperti sudah akrab dengan suara yang dikeluarkan oleh Sakarin. Akhirnya, sebelum lampu merah berubah hijau, Sakarin langsung tancap gas. Setelah lolos dari kejadian berikutnya, Sakarin diminta oleh ketua ojek pangkalan, namanya Bang Gilong, untuk mengantarkan sebuah cek ke bank. Karena hampir terlambat, Sakarin yang kebut-kebutan tidak sengaja melindas genangan air di pinggir jalan dan mengenai anak Paman Preca yang sedang menjaga tokonya. Sesampainya di bank, Sakarin ditolak karena sudah terlambat. Saat keluar dari bank dan melanjutkan perjalanan, Sakarin dicegat oleh anak Paman Preca yang mengejarnya.
Sakarin yang tidak ingin penyamarannya terbongkar tetap menggunakan maskernya dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat seru. Akhirnya, karena keributan mereka, polisi pun datang dan menangkap Sakarin. Agar ia tidak dipenjara, ia harus membayar denda 1000 bat. Karena tidak punya uang, Sakarin pun menghubungi Jai dan meminjam uangnya. Udah cantik, pinter, baik hati, bagai bidadari. Gimana, Bapak Lulu? Ya, bagus. Lama banget. Scene pun berlanjut. Seperti biasanya, Sakarin berangkat kerja menggunakan seragam bank. Di jalan, ia tidak sengaja berpapasan dengan Jai. Sakarin yang panik langsung bergegas lari menjauhi Jai. Jai yang penasaran mengejar Sakarin sekuat-kuatnya. Di sini juga adegannya sangat-sangat mendebarkan. Si Sakarin ini hampir saja ketahuan oleh Jai. Sayangnya, karena kepala Jai ini kejedot portal warga, Jai pun kehilangan jejak Sakarin. Pada malam di keesokan harinya, Sakarin yang sedang makan gorengan di teras rumah mendapatkan chat lain dari Jai. Sakarin awalnya senang dan senyum-senyum sendiri, namun ternyata Jai bukan ingin mengajak Sakarin kencan, melainkan membantu Jai memergoki pacar gendutnya Suca yang berselingkuh dengan anak magang di sebuah apartemen. Jai dan Sakarin dibantu oleh dua teman tukang ojek Sakarin. Di sini adegannya konyol banget karena si gendut Suca ini bisa menggetarkan pentul tutu miliknya saat merasa nafsu. Kayak gimana? Kayak gimana? Ya bisa dilihat lah ya. Jai pun langsung mendobrak apartemen Suca. Jai yang kesal menarik selingkuhan pacarnya keluar apartemen. Dia pun melampiaskan amarahnya dengan menyetrum Suca. Di sini adegannya lucu parah dan cukup seru ya. Sayangnya kita cuma dikasih lihat pentul tutu si gendut, bukan pentul tutu selingkuhannya ya. Scene pun berlanjut. Ibu Sakarin berkata bahwa teman almarhum ayah Sakarin yang bernama Paman Witaya pindah kerja menjadi presiden direktur di sebuah bank. Celakanya, bank yang disebutkan Paman Witaya ini merupakan tempat kerja yang dibicarakan Sakarin untuk membohongi ibunya. Ibu Sakarin pun berkata bahwa dia diundang menjadi penyanyi di dalam pesta perayaan Paman Witaya. Sakarin pun bingung bagaimana jika penyamarannya selama ini terbongkar di situ. Saat acara berlangsung, Sakarin dibantu oleh kedua teman ojeknya. Di acara itu pun hadir Suca pacar Jai. Dia curiga melihat Sakarin yang berada di sana menggunakan seragam kerja bank. Suca pun lantas mengejar Sakarin. Sakarin pun berhasil sembunyi di toilet. Sayangnya, Sakarin bertemu dengan Paman Witaya. Saat keluar dari toilet, Paman Witaya bercerita bahwa dia ini ternyata om dari asisten bank yang bernama Suca. Di sini menegangkan banget nih. Sakarin hampir kepergok karena ada Paman Witaya, ada Suca juga, dan ibunya ternyata juga baru mau keluar dari toilet. Di saat-saat yang menegangkan, beruntungnya bidadari datang. Jai datang menghampiri Sakarin dan Paman Witaya. Sambil terheran-heran, Jai ini mengajak Sakarin pergi. Jai meminta Sakarin menjelaskan apa yang terjadi, mengapa Sakarin hadir menggunakan pakaian kerja bank. Sakarin menjelaskan bahwa sudah setahun ia lulus dari kampus tapi belum mendapatkan pekerjaan. Sudah puluhan kali melamar kerja di bank namun belum diterima. Akhirnya untuk membahagiakan orang tuanya dia terpaksa berbohong. Tidak disangka obrolan keduanya terdengar oleh pacar Jai, Suca, dari atas tangga. Saat pacar Jai ini akan membongkar apa yang telah dia lihat, tidak sengaja dia tertabrak oleh teman ojek Sakarin. Pacar Jai pun jatuh terperosok ke bawah tangga sampai kencing di celana, bro. Di keesokan harinya, Jai si cantik yang baik hati ini membantu Sakarin untuk meloloskannya bekerja di bank. Sayangnya Dewi Fortuna belum berpihak kepada Sakarin. Jadi Dewi siapa yang berpihak pada Sakarin? Dewa Dewi, apal Dewa Dewi. Sakarin belum diterima dari bank dan dia pun merasa kecewa. Di sisi lain, pacar Jai, Suca, sudah sembuh dari sakitnya akibat jatuh dari tangga. Dengan lidah yang melet-melet karena masalah pada sarafnya, Suca pun datang ke rumah Sakarin untuk membongkar semuanya. Jadi jahat juga nih si Suca nih. Suca pun berhasil membongkar semuanya di saat Sakarin baru sampai di rumahnya. Nenek Sakarin yang kaget mendengar hal itu terjatuh dan pingsan saat itu juga. Di sini penuh adegan menegangkan tapi lucu juga. Jadi si Sakarin membonceng nenek dan ibunya. Saking ngebutnya, Sakarin tuh hampir nabrak mobil dan orang-orang. Bahkan si nenek yang tadinya pingsan jadi kebangun saat Sakarin melewati pintu perlintasan kereta api. Pokoknya konyol banget lah. Akhirnya mereka pun selamat sampai di rumah sakit. Di sini adegannya juga mengharukan sekali. Ternyata ibu Sakarin sudah mengetahui kalau Sakarin ini bekerja sebagai tukang ojek. Ibu Sakarin juga diam-diam pernah membuntuti Sakarin. Dan ibunya juga tidak malu sama sekali. Ibunya malah terharu karena tahu betapa hebat anaknya bekerja keras demi membahagiakan beliau. Ibunya diam aja karena cuma ingin Sakarin yang bicara langsung padanya. Tisu mang, mang tisu mang, mang tisu, tisu. Saat Sakarin melihat tagihan rumah sakit, dia kaget karena tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan tersebut.
Akhirnya, malaikat kecil bidadari cantik pun datang dengan mengejutkan. Jai berkata bahwa Sakarin gak perlu khawatir, semua masalah pasti beres. Jai pun tidak sendirian, ternyata dia mengajak teman-teman Sakarin yaitu para pasukan ojek pangkalan. Mereka semua rela menggadaikan BPKB motornya demi membantu biaya pengobatan nenek Sakarin. Di sini juga benar-benar terlihat ya bahwa ada tali persahabatan yang kuat gitu antara Sakarin dan para pasukan ojek yang sungguh erat sekali gitu, mantap. Setelah neneknya sembuh, di perjalanan menuju ke rumah Sakarin, dia mendapat telepon yang mengatakan bahwa Sakarin ini diterima bekerja di bank tempat Jai bekerja. Dengan penuh semangat, akhirnya Sakarin pun pergi berangkat kerja. Sayangnya, sesampai di kantor, dia tidak melihat Jai. Jai ternyata sudah resign tanpa memberitahu Sakarin. Sakarin yang kecewa langsung lari-lari pakai motor ngebut untuk menemui si Jai. Ternyata Jai resign karena ingin keluar dari zona nyaman. Dia mau mengejar cita-citanya sebagai pilot. Di akhir scene ini pun, Sakarin memberanikan diri untuk menembak Jai menjadi kekasihnya. Sayangnya, Jai tidak mau menjawabnya. Dan film pun selesai. Nah, tiba saatnya bintang tamu kita untuk memberikan kesimpulan. Jadi bagaimana, apa yang bisa kita ambil dari tontonan dari film ini? Melalui film ini, kalian bisa mengambil hikmahnya bahwa setiap anak pasti ingin membahagiakan keluarganya, terutama ibunya, dan membuat ibu mereka merasa bangga atas prestasi yang telah mereka raih. Namun orang tua akan merasa bangga jika anak-anak mau jujur dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Tak perlu malu dengan pekerjaan yang sedang dijalani karena para orang tua akan merasa bangga dengan usaha dan kerja keras yang telah diraih anak-anak mereka. Walaupun profesi yang mereka jalani belum selesai dengan apa yang diharapkan. Tisu. Ya udah jelas lah ya, kedengeran kalau itu tuh baca anjing. Enggak. Jadi pesannya adalah saya juga tadi ketiduran. Intinya pokoknya silakan boleh ditonton, filmnya sangat konyol, sangat seru. Pokoknya recommended ya. Lalu ada tambahan lagi, Bang? Ini baru serial pertama. Oh iya, masih ada yang kedua ya. Boleh nanti setelah ini. Setelah ini yuk jangan kemana-mana, tetap stay tune.